Bagaimana anak itu ya? Telepon tidak angkat. Tidak pernah aktifnya lagi ini tadi laki siang-siang kayak sekolah sampai malam tidak balik-balik. Kayaknya takutnya pulau nyentak kemana tak kebun tak balik mau nyentak lah tua. Tidak aktif pula kayak pada ini bagaimana ini? Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Tuhan ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah Arya, kamu kecil sekolah-sekolah kau sampai malam tidak balik-balik malam. Kau ya bangun kau bangun. Arya. Iya besok sekolah. Besok sekolah malam ikut. Tidak kau balik-balik kau. Kamu kecil apa? Kau mabuk pula main. Tidak pernah berubah kau suruh sekolah dan sekolah. Bagaimana aku ini menghadapi kenyataan hidup ini terus. Kau diajarkan kau malu lah membawa kau ke ke warung biri itulah kau biar kau tahu rasul kau iri ngomongnya kau. Bukan apa lagi ngomongnya kau. Apa kopi? Kopi satu. Kopi satu. Teh dua. 3, 4. Tunggu Ibu. Yo. Ya. Riri, garau ya. Beli. Woi sabar Roni. Pusing. Apa yang terjadi? Kembali aku pusing kembali. Apa sih tiga? Duduk yang mana? Kalian ketibak nah. Kalau ada balau yang jadi ketibak nah. Jero, itu sih gara-gara keluhan Mbak. Bicara. Bisa kau bicara tidak? Tidak bisa ada bicara lagi itu. Tidak bisa bicara. Kita bisa aja bicara. Nah, oleh lu mabuk Riri, minum tua Riri, ngerokok Riri. Ya. Ya Allah sabar. Kita sabar-sabar lagi. Pelan-pelan. Nah, ini caranya. Hari ini apa kendala Uni? Ini kalau mabuk, pulangnya malam, tidak pulang sampai subuh boleh sholat isya dan balik lagi. Kalau ada apa pukul kak? Papa masuk penjara lagi, apa pukul aja lagi lah. Jangan kau pukul lah. Macam-macam pukul, lawannya, malingnya pulau. Duit kau malah hilang tuh di status tuh. Dia ambil, berasa mau ambilnya. Mana ambil gini kok? Nah dulu, pesan dulu. Awas sama ayo apa yang bikin dingin hati, dingin jantung, hati itu apa nak minum tuh? Coba ya dikit. Tidak ngutang kan? Tidak. Coba lah Riri. Jadi. Aduh. Dulu, aku kasih tahu. Yang ikut lah spesial. Kakak taruh garam dikit. Oh jangan kasih racuan mati aku. Garam. Aku dengar kau kasih racuan. Tidak, garam. Nyanyi ya? Garam. Garam ini. Aduh. Ida. Hidup aku lasin kau kasih garam lagi tambah asin, nambah baik. Ida, sabar. Oni, tahu kan warung kopiku punya segala solusi? Tentunya. Tapi kalau kau datang aku cemas permasalahan kau terus ado. Ngapain cemas kamu yang menghadapi kenyataan ini kau yang cemas? Aku udah cemas, tidak pernah mau cemas. Tapi aku bingung gini. Kau bingung? Bingung. Bentuk, coba kau berdiri tegak. Oh Tuhan, bagaimana ini? Produk gagal. Gagal semua. Panen gagal, didikan gagal. Aduh, ketimbang. Oke, Oni, tenang. Kau mengadu di tempat yang tepat. Akurat. Benar. Awas kamu salah. Memang aku udah baca jawab. Bagaimana siapa yang jawab? Gimana kamu ini? Sabar. Tapi yang datang pesan kopi aku tadi, aduh di bidangnya. Bidang apa? Yang pesan sama kopi aku tadi, aduh kepala dinas tentang anak pokoknya. Tentang anak seperti ini bisa dihadapi? Coba kau tanya, aku udah baca jawab. Yang mana orangnya? Yang mana? Bapak dulu itu. Bang nggak tahu jangan kamu urusnya. Jangan, kau kasih tahu permasalahannya. Nyola hidup, nyola caiko kamu. Duduk, bukan di duel. Lah pakai kacamata lagi di sini. Muter.
Aduh, bapak siapa, Pak? Pak Firdaus. Bapak Firdaus. Ngerti kau Firdaus? Saya ngerti, Pak. Bagaimana ini, Pak? Aku lagi ini Pak, hancur kehidupannya, hancur sekolah. Bagaimana caranya Pak? Tidak mampu. Wah, aku pukul Pak. Jangan. Lagi Bu? Anak-anak itu tidak boleh dipukul. Cuman, bagaimana Pak solusinya Pak? Aduh, pusing. Tolong Pak, tolong. Dengar. Pak, Ya. tolong kasih penjelasan sama Oni, Pak. Keluhan iya. itu aduh aja. Kadang aku juga pening menghadapinya, Pak. Bapak kasih penjelasan sedetail-detailnya biar dia ngerti. Pacak caro didik anak. Caknya anaknya saya itu sama kayak Pak, bukan anak ambo itu lah, bukan anak. Ay, kau penakawan, mano lagi, bapaknya kabur. Nggak ikut ambo, malah tidak balik. Ya Allah, nasib. Bukan anak ambo, Pak. Coba no, Bapak jelaskan lagi ke Juliana dengar. Siapa namanya? Nak? Mana? Arya Pak, Arya umur berapa sekarang? 15 tahun Pak. 15 tahun. Masih sekolah nih ya? Masih Pak, Masih. Kelas berapa sekarang? kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Udah mau ujian berarti dah? Ya Pak. Jadi tadi Bapak kan dengar tadi. Apa kau panggil dia nih? Bapak Pak. Ci. Allah tidak terima kasih kehidupan dia. Ci, kan Oni. Oh, Ya Pak, maaf ya Pak. Aduh, saya emosi mendengar kata Bapak itu tadi. Saya emosi, saya ibu-ibu Ya. seperti ini. Panggil Bapak, dengar lagi. ya, saya sudah dengar permasalahan yang dihadapi oleh Oni Baus. Oni Baus ya? Bagus sekali sesuai dengan nama saya. Ini Bagus. terkait dengan keluhannya mendidik anak-anak dalam kondisi yang sulit dikendalikan tadi kan. Nah jadi Oni, mungkin bisa Bapak kasih sedikit penjelasan bahwa anak-anak itu dia ini punya hak. Punya hak apa Punya Pak? hak anak-anak Belum itu. apa-apa lah punya hak bagaimana? Oh. Bapak saya udah pengembangan diri kata Bapak punya hak. Apa maksud hak anak? Tidak punya apa-apa udah punya hak. Apa ini? Nah, ini Bapak jelaskan Jelaskan, Pak. supaya Oni Baus paham sehingga tidak marah-marah. Nah kalau marah-marah terus, namanya anak-anak pasti melawan dia nanti, ya kan? Nah jadi intinya bahwa anak-anak itu punya hak. Nah apa haknya? Apa hak Pak? Yang pertama, hak anak itu hak sipil dan kebebasan. Nah hak sipil itu apa? Nah aku nak tanya siapa nama tadi nak? Arya Pak. Arya sudah punya akta kelahiran? Sudah Pak. Sudah, berarti Oni Baus telah memenuhi salah satu hak anak. Itu sudah bagus. Artinya, gitu, Pak. iya udah bagus itu. Karena anak-anak ini harus jelas identitasnya. Tidak boleh kita sembunyikan. Walaupun tadi Oni ngomong bahwa ini ponakan. Ya, dia harus haknya sebagai anak harus tahu identitasnya bahwa orang tuanya bukan Oni kan? Bukan. Oni hanya Mujurnya mengasuh. bukan ambo Pak. Nah itu. Ah. Nah itu artinya Oni sudah memenuhi salah satu hak anak. Oh, tapi nyo gak ada ya tuh kemarin Pak. Nyo beli rokoknya gak ada. Kau udah ngajar saya itu kan. Abang pukul dah boleh. Ya tidak Apalagi boleh. haknya Pak. Nah, ya kenapa Onyo gadai tadi? Karena masih ada hak-hak lainnya yang belum terpenuhi. Apa lagi kena nyo hak terluas sama dapat apa nyo. Gak dapat hak aja kau waktu aja kau gak ada. Apalagi Pak? Nah itu selain hak sipil dan kebebasan tadi ada hak lingkungan keluarga. Apa maksudnya Nah, itu? hak lingkungan keluarga itu artinya orang tua tempat anak itu diasuh harus memberikan lingkungan yang nyaman terhadap anak. Nah, contoh, Nyaman mau kasih nyo. Nyo tidak nyaman apa di bidang apa? Amba dah suruh nyo nuak nyo nak nuak. Amba dah suruh nyo ngerokok nyo nak ya, ngerokok. betul
boleh tuh. Kalau ambo marah ke mana? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh lagi. Nggak boleh kita Apa membentang lagi? anak. Haknya. Nah itu, jadi kita harus memberikan hak kasih sayang terhadap anak di dalam lingkungan keluarga. Nggak boleh kita bentak-bentak anak. Kita membentak anak berarti kita mengajarkan anak kalau ada suatu hal yang tidak dia senangi harus dengan bentak. Makanya nyom lawan dengan Oni. Dah, ambo seluruhnya bentak-bentak, Pak. Lagi bentaknya. Semenjak nyo gabung sama geng-geng itu nyo bentak ambo, balik-balik nyo bentak ambo, minta rokok, minta duit. Nah, Berarti masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi. aduh lagi. Ya Allah, ketibang cak iko banyak puluhannya. Ya Allah, ya. Kue nanti. Di samping kita tadi memberikan hak kasih sayang, juga kita harus memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan apa dia? Sebagai anak remaja harus diperhatikan. Apa kebutuhan anak remaja? Tidak apa bahmu dia kena remaja. Apa kena tidak? Iya, Pak. Nah, HP hanya pulau, bukan kan, Pak? Hak pulo. HP hanya pulau. Karena apa? Zaman sekarang ini tidak bisa kita tolak HP itu. Oni Baes. Teman. Baca, karena ini merupakan teknologi yang bisa membuat kita lebih cepat untuk memahami segala persoalan. Itu kalau digunakan secara positif. Tapi kalau HP ini digunakan dari segi negatif, ya tentu ini juga cepat merusak mental anak-anak. Untuk itu, dengan kasih sayang tadi, Oni bisa mendidik si Arya ini bahwa ini gunanya untuk apa? Untuk hal-hal yang positif, untuk mendukung perkembangan psikologi anak, intelektual anak, segala macam seperti itu. Nah Pak, Ya gimana, Ri? selain di warung kopi Riri nih Pak, apakah ada di tempat lain ada kasus keluhan-keluhan seperti Oni ini Pak? Seharusnya kita ini seharusnya bagaimana Pak ke depannya gitu? Ya itu tadi, ini menunjukkan bahwa anak-anak itu belum terpenuhi hak-haknya. Sehingga dia sebagai seorang anak dia memberontak untuk mencari jati dirinya. Kenapa kita tidak memenuhi hak-haknya? Yang pokoknya tadi saya sampaikan, hak anak itu mulai dari hak sipil dia. Identitas anak harus terpenuhi. Tidak boleh kita berdosa kalau tidak ngurus akte kelahiran anak. Karena identitasnya nanti tidak jelas. Sekarang dia masih kecil, dia belum begitu betul, tapi nanti sudah dewasa. Apa guna itu, Pak, akte itu? Untuk menjelaskan identitas seseorang. Lanyoy tidak jelas dari awal, maknya tidak jelas. Hah, itu lah. Maknya lah pernikahan ini. Hah, SMP maknya lah menikah. Meninggalkan ke aku ini tidak jelas. Kalau memang tidak jelas, hidup kamu tidak jelas. Sama kayak kau. Hah? Sama kayak kau. Ambo jelas, Ambo Riri. Dari mana kau jelas? Kau sama ikut campur, ambo urusan sama bapak itu. Kayak Aku kan sama tahu. dua. Kau. Jangan kau dengarnya ya. Itulah bisikan-bisikan orang berdua, ada satu orangnya lah itu. Oh iya, ke bapak aku udah anak lagi keluhan kau. Awas kau datang. Jadi intinya itu tadi, anak-anak itu harus kita berikan kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Berarti, Mulai Pak, dari- ya gimana Bu Dedi? hak-hak anak di Lebong itu sudah dipenuhi semua Pak? Menurut Itu yang ingin hak-hak saya jelaskan tadi. Kan ini menunjukkan bahwa anak ini belum terpenuhi haknya. Kenapa dia sampai seperti itu? Kalau dari kecil itu hak anak-anak itu sudah dipenuhi, misalnya di keluarga itu dididik dengan cara kasih sayang. Nah, sehingga anak-anak ini tidak akan keras, jiwanya tidak keras. Tapi kalau kita dari awal sudah mendidik dengan cara membentak, nah itu sama dengan kita mengajarkan dia supaya kalau ada yang tidak sesuai, ya, ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, caranya dengan membentak. Nah itulah yang terjadi dengan Arya ini. Nah itu, jadi segala sesuatu itu kita tidak bisa menyalahkan anak. Ini pasti kita itulah karena tidak bisa memenuhi. Jadi masih ada lagi hak Apa anak. lagi haknya? Lah berapa itu haknya tadi, Pak? Nah itu kan tiga tadi tuh. Iya. Lah tiga. Nah, Tiga lah pusing namanya. Aku pernah dengar. Apa dengar? Karena Lebong itu nak menuju kabupaten layak anak.
Kau tanya dulu apa saja tentang untuk menuju ke Kabupaten Layak Anak tuh. Layak gak kita kau menuju ke apa kak Kabupaten Layak Anak apa sama bapak nih? Di situ tuh rasanya jelas bapak jelaskan galau. Kau nggak tahu juga. Iya. Aku kan nggak punya anak kak tuh. Kalau laki yang belum nggak minta anda, aku masuk wes kamu. Iya, itu belaki, aku itu belaki lah anak pulau ini aku sih kamu ah. Kayak itu apa ya namanya apa ya? Kabupaten Layak Anak. Ambo layak punya anak pak? Kiro-kiro. Kalau Ada. karena Oni kan sudah dewasa. Ya kalau keluarga yo Ayah. layak lah wajar. Jadi apa maksud itu tuh yang Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak tuh apa maksudnya itu pak? Jadi Tujuannya. Kabupaten Layak itu adalah kabupaten yang mana daerah itu membangun daerahnya dengan memperhatikan hak-hak anak. Itu dilakukan dengan terencana, sistematis, kemudian berkelanjutan. Nah, Rencana sistematis berkelanjutan. Jadi rencana bagaimana? tentu mulai dari perencanaan. Misal, kalau kita membangun rumah sekolah, nah rumah sekolah yang layak untuk anak itu seperti apa? Bangunan sekolah. Nah itu harus kita perhatikan itu. Perhatikan juga. Iya. Misalnya satu WC itu untuk 40 anak. Tapi kalau satu WC untuk 200 anak, mana pasti layak anak seperti itu. Termasuk tidak layak. Tidak layak. Nah itu sebagai contoh bahwa kita tuh harus merencanakan. Misalnya dari segi pendidikan. Orang pendidikan tuh kalau membangun sekolah, ya dia harus memperhatikan itu tadi. Oh, tidak asal aja pak yo. Tidak, salah. Kamu pikir asalnya kamu anak berapa tingkat atau tingkat rasi itu? Tidak Emang tingkat. tahu asal. Emang tahu asal. Hidup kamu tidak asal yo. Anak tahu asal? Kalau Itu yang- salah satu contoh. 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 Oh sistem apa tadi pak? Sistematis apa namanya? Nah, sistematis itu, ya itu tadi mulai dari buat perencanaannya, terus berapa kebutuhan apa WC misalnya. Nah kemudian satu lagi mungkin Oni pernah nengok itu di jalan itu ada yang dicat-cat pernah, ada yang cat merah kan, ada mereknya situ mungkin ada tuh baca itu, ada nengok. apa? Dilarang Apa? mangkau wah. Hah? Itu menengok. Tuh yang Itu PP situ kan tahu. Oh, lah itu kan boleh. Tahu tuh Ci. Nah, jadi salah satunya, misalnya di depan gerbang sekolah itu harus dibuat di situ zona aman. Oh, tadi itu fungsi. Kamu pikir aksesori jalan, Biar aksesori biarnya merah, ada merah, ada zebra cross, ada putihnya. Iya. Tidak. Oh, ada fungsi. Itu hana juga. Itu memberikan petunjuk bahwa di situ memperhatikan hak anak supaya anak itu dengan orang melihat ada zona aman itu, kalau orang yang berkendaraan itu tentu dia mengurangi kecepatan, pelan-pelan, jangan nanti ada anak menyeberang pelan itu. Terus berikutnya Pak, tadi perencanaan sistematis Berkelanjutan. berkelanjutan. Jangan kan lanjut aja atau ada itu kan kamu jelaskannya. Nah. Jangan lanjut lagi ya. Nah, Berapa jangan? Arya ini kalau Oni pendekatannya cara kasih sayang tidak berlanjut. Ya udah Arya. Yang galak marah dong. Oh, ini garang. 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 Nah, itu Pak, nutis nyari apa? Nah itu akhirnya dia cari pergaulan yang mana dia nyaman, tapi Iya. tidak nyaman dengan Oni. Apa rasanya maksud? Nah itu. Nah, Nah, kau pukul kamu. tidak lagi. Nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh main pukul. Kalau main pukul, nah itu. Bu, Berarti Ibu banyak Oni lakukan kekerasan. Nah, kekerasan fisik namanya kalau kekerasan fisik, gitu. Kekerasan psikis. Kalau psikis itu bentak. bentak-bentak. Itu tidak boleh. Gitu. kamu pikir bentuknya Kak Iko mana ada merasakan tindasan kamu dan tidak terasa. Tahu, tidak merasa. Kau kan Nah, pernah itu. berkasih sayang. Ya? Berapa lagi Pak? Nah, jadi tadi apa tadi tuh? Masih nggak tahu nih. Oh, mana kan bentak lagi iklan tuh, ya? Kamu nyerahkan nyulah. Nah itu Kalau mau serahkan Nah, orang ya. lain aja Pak. hak kesehatan Hak dasar dan kesejahteraan. Nah kalau kesehatan dasar
Anak-anak ini kan Coba kau berdiri, sehat tidak kau? Berdiri kau. Nah, Itu. macam mana? Oh, lembat. Yang satu Able, yang kedua Jamal. Jamal. Tiga Able. Kabut. Pusing kayak lagi si buru. Ya dulu malu sama bapak berdawa itu kau tidak makan. Si buru apa-apaan itu apa dengan ngoli. Nah, itu. Apa tadi Pak kesehatan itu? kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan dasar itu apa? Ya mulai dari pemenuhan gizi. Itu ya kita sebagai orang tua ya harus apa memenuhi anak di bidang apa kesehatannya termasuk pemenuhan gizi. Iya enggak, Bu? Iya, Itu. Kalau gizi apa aja makanan kalau gizi itu, Bu? Nah, Hah? Kamu kasihnya buah silo. lah buah silo bagus ya, tapi jangan buah silo aja sama kayak burung namanya Ya, kalau mau pikir kasih buah udah silo. nggak biar ngelancar, mau pikir Nah, buah silo betul. aja kayak daun gambang ya, sama kasih Nah. biar ngerasuk anak aja. Kasih ikan. Ikan. Jadi makanan sehat itu Masak- seperti misalnya Oh. Kalau udah itu. bisanya Nah, setiap mungkin hari Ibu kan, ini bisa sekali jelaskan. ini sekali seminggu, udah bisa sekali seminggu, yo sekali setahun sebulan, sekali. gitu kasih. Yang penting jangan setahun sekali, sama aja udah ada bergizi. ya. Aku kasihnya gizi seumur hidupnya sekali ya, aku kasih. Lah, pokoknya dia tengok badannya. Kalau Oni itu Di- kasihnya tuh 4 sehat 5 sekarat. Nah, itu. Itu yang bukannya sempurna. Jadi tahu aku. Udah lah, kau urusan kamu ke Bapak Firdaus aja nggak Hei. tahu lagi. Tutup ngomong ngaruh Pak. Terus apa lagi tuh, Pak? Nah, hak anak yang terakhir itu hak perlindungan khusus. Perlu dilindungi seperti kaki bang Iko, Ibu. Perlu, Ibu. Iya, anak-anak dilindungi, Pak. Ada payung hukumnya. Oh, Pak. Nepi sama bapak tuh kan kau sama lagi gitu dia sama bapak ada bapak lagi sama. Ci, Bu, Ci. Pak. Jadi, Dulu Bapak kita. Ci, Ci, ya, Ci. Oh, iya, maaf. Itu ibu siapa? Ini Bu Silmi. Iko, Bapak minum dulu nih ya. Jangan, bingung aja pak. Ibu Ya ini sambil Oni ngobrol. Ibu minta. Nah, begini Pak. Pak salah. Yuk, tinggal lah bapak Firdaus itu. Aku nyoto ngomong. lah. Begini, Ci. Ini ponakannya ya, Ci. Ini ponakan, maknya lah nikah ini. Ah, umur belum sampai umurnya, nyola nikah. Paduarnya berdua tuh entah bapak entah main entah. Ini tinggal kayak ngamuk bentuknya, cari kola bentuk hasilnya. Jadi sejak Sejaknya nomor Noel tuh aku pikir sampai anak-anak aku selesainya. No sampai 18 tahun. Aduh ya Allah, 18 tahun aku menghadapi kenyataan ini. Tolong ya, Ibu. sekarang nggak lihat-lihat. Enggak. Ini Ibu ya, ini ya. Heeh. Tidak pernah pulang. Pergi pagi katanya sekolah, tidak sampai sekolah. Nah, terus kalau malam itu baliknya mabuk-mabuk, entah bau apa lah, bau bangkai lah keluar buluan. No. Nah, tidak. Mana ada orang anak sekolah SMP pakai ダメだねダメよダメなのよ tomato. Tomato ambil sekolah. Siapa nama anaknya tadi? Waria. Arya. Nah, begini, Ci, dengan Arya. Perlu diketahui bahwa undang-undang melindungi anak. Tetap dilindungi. Iya. Nyona kau. Nah. Kamu kalau lindungi taman apa lah kau pikir? Begini, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oh, dalam hal apa melindungi anak ini? Apa yang dimaksud anak dengan di dalam undang-undang tersebut? Anak adalah seseorang yang berusia dari 0 bulan sampai 18 tahun. 18 tahun. Termasuk anak di dalam kandungan. Ini termasuk janin ini sudah tercatat anak. Pak. Kecil. Anak. Oh begitu. Harus dilindungi itu. Iya. Aduh bersabar ya, saya lagi mengandung anak saya. Dia berusia 18 tahun. 18 Sampai tahun itu kan batasannya di tahun 23.29 18 tahun. Kalau di atas itu kan enggak. Oh enggak lagi. Iya. Apa yang mesti dilindungi seperti ini, Bu? Misalnya. Anak itu adalah milik kita bersama, bukan
bukan hanya milik kita sendiri. Apabila anak berada di sekolah, anak otomatis milik bapak dan ibu gurunya. Apabila anak berada di masyarakat, misalnya anak-anak sedang bermain di lapangan bola, jadi anak-anak adalah milik masyarakat. Seperti terjadi kasus kecelakaan sedang main bola, siapa yang terdekat di situ warga masyarakat lah yang terdekat di situ melindungi anak tersebut. Misalnya kecelakaan, nah nanti kan ini anak siapa? Kalau mereka mengenali kan, mereka akan pasti memanggil orang tuanya dan dengan segera membawa ke puskesmas terdekat misalnya, nanti ada kan seperti itu. Jadi harus tahu itu. Oh ya, ini kata ibu ini di mana-mana dia anak milik bersama. Sekarang ibu bawa aja. Kalau anaknya di rumah itu harus milik kita sendiri lah. Semua ibu menyerah. Lihat itu seperti ini menyerah di rumah. Aku tidak pernah menyerah. Cik, jangan keras lagi. Jangan dibentak-bentak, Cik. Kok Cik ketahui ada berapa bentuk kekerasan, Cik? Ada kekerasan fisik. Fisik mana? Ninju. Ngutis tuh fisik tuh. Mencibir. Cubit? Iya. Tadi tak gue ya? Tidak pernah mau pukul kau kan? Tidak pernah. Jok benar itu. Makanya mulai saat ini jangan dibentak-bentak seperti itu. Tidak boleh. Tapi anaknya nakal. Nah, Arya sebagai anak, walaupun Cik ini bukan bapak kandung, sebagai paman harus juga nurut, harus juga menghormati beliau sebagai bapak kandung. Anggaplah Cici ini sebagai bapak kandungnya, ya, berkasih sayanglah antara Cik dengan Arya. Nanti kalau sudah berkasih sayang, saling menghormati, saling menjaga, insya Allah tidak akan terjadi kekerasan. Begitu ya, Cik ya. Iya, Begitu juga dengan Arya ya, nurut apa kata Cik di sekolah, nurut dengan bapak dan ibu gurunya. Di masyarakat juga begitu, bergaulah dengan baik, jangan bergaul dengan kawan-kawan yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Nanti ada kawan-kawan nanti kan yang di Merangainya ada ini, dia katanya dari rumah udah sekolah, pergi ke sekolah, ya rupanya di sekolah dia nggak sekolah, akhirnya pergi keluar, akhirnya ketemu dengan masyarakat atau siapa saja lah ketemu, dia lagi ngoem di sana, dia lagi main game di sana, tidak sekolah, berarti kan jangan bergaul dengan seperti itu ya. Setelah mendengar penjelasan ibu, kau harusnya sedikit lunak. Sedikit tengok dari siko. Iya. Sekarang ambil lunak ya Bu ya. Kita udah boleh marahnya dah. Yo dengar. Tapi yo pelaku kejahatannya kok pelaku. Yo anak kecil umurnya 15 tahun. Tinggal lakunya 51 tahun. Mudah-mudahan setelah dia mendengar arahan dari Pak Kadis tadi, ada penjelasan dengan saya sedikit. Mudah-mudahan Arya berubah ya, jadi anak yang baik ya. Apalagi Arya kan kelas 3 ketika SMP kan, kita lagi ikut ujian akhir sekolah. Kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental tadi kan mental dulu kan psikis mental itu tuh. Bu, Cik. Sebanyak persoalan-persoalan, salah satunya contoh adalah Arya ya Bu ya, kekerasan mental dan juga fisik yang dilakukan oleh Cioni. Cioni kok kita tengok kan ganas, Bu. Menurut Ibu, sesuai dengan bidang, dan sekarang kebetulan ada Pak Kadis, ada Bu Kabi dan Bu Kasih lainnya. Lebong ini sudah layak anak atau belum sih Bu? Gitu. Yang lebih mempertanyakan gitu. Iya, begitu kan. Tadi sedikit saya jelaskan tambahan lagi kekerasan tadi. Ada kekerasan seksual ada juga. Itu kekerasan ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran. Begitu bentuk-bentuk kekerasannya. Jadi sedikit agak lunak juga sekarang dan sekarang ya ada juga Nur Arya ya. Begitu. Kalaunya pelaku kejahatan. Jangan sebut dia pelaku kejahatan. Yang pernah maling. Itu lagi. Jadi ini Cioni Baes. Jadi yang dijelaskan oleh Ibu Silmi, Ibu ini dia pahamnya dengan pemenuhan hak anak karena dia ini kasih di bidang pemenuhan hak anak. Ini makanya dijelasannya.
Jadi salah satu tadi yang terakhir kait dengan hak-hak anak tadi sudah Bapak singgung tadi, perlindungan khusus tadi kan, sudah dijelaskan Ibu itu tadi. Nah, perlindungan khusus ini yang harus kita berikan kepada anak apabila dalam situasi yang darurat. Contoh, misalnya seperti Arya. Kalau Arya nih tadinya pernah melakukan kekerasan. Lagonya. Lago. Aslinya lago. Nah, itu kan. Nah, apakah dia tuh sudah mukul orang, hak dia tidak kita lindungi? Bila hanya ada Harus kita lindungi walaupun dia sebagai pelaku. Misal, karena dia mukul orang, urusannya jadi ke polisi misalnya. Nah, di polisi juga harus menjamin hak-haknya sebagai anak walaupun dia pelaku tindak kekerasan atau tetap dilindungi. Kalau begitu kamu balik lagi anak-anak lah minta lindungi terus. Iya. Kalau di bawah 18 tahun melakukan tindak pidana, haknya sebagai anak harus tetap kita lindungi. Misalnya dia diperiksa di kepolisian. Nah, dia tidak boleh ditahan. Lah, mana dia jahat? Nah, itulah makanya nggak boleh ditahan di sel orang dewasa. Nah, dia harus tidak apa-apa dibebaskan di kepolisian di sela-sela mengambil keterangan dari dia karena dia melakukan tindak pidana ini misalnya. Ya udah boleh dilindungi lagi, ada haknya lagi. Nah, kalau misalnya terjadi bencana, kita harus melakukan perlindungan terhadap anak. Ini dalam kondisi darurat. Misalnya banjir. Nah, yang kita harus perhatikan dulu anak-anak. Nah, kami kalau ada peristiwa banjir, kami kunjungi di situ, yang kami tanya itu, ada anak-anak yang kena korbannya? Nah, itu. Oh, pacok, berenang aja, kalau banjir aja situ harus kita tetap lindungi. Jangan sampai melindungi pulau. Alah repot. Segala sesuatu itu kita arahkan untuk yang terbaik untuk anak. Itu prinsipnya. Itulah yang namanya KLA itu Bu Riri. Itu. Jadi menurut Bapak kita sudah layak Pak untuk KLA. Nah, ini sebagai contoh ya Bu Riri ya. Contoh ini menunjukkan bahwa kita itu belum sepenuhnya dapat memenuhi hak anak. Yang sekarang ini yang lagi dinilai orang itu ya, untuk melihat apakah sebuah kabupaten itu kabupaten layak anak atau bukan. Sekarang kan dinilai orang itu. Nah, orang ingin melihat sejauh mana kabupaten itu sudah memenuhi indikator-indikator kabupaten yang layak anak. Nah, contoh tadi yang saya jelaskan ada 5 klaster tadi, ya, ditambah dengan 1 untuk penguatan kelembagaan. Ya, misalnya, apakah kabupaten itu sudah punya perda misalnya tentang kabupaten layak anak? Sudah gitu Pak. Nah, itu yang kita jelaskan. Nah, kita perda itu peraturan daerah. Gimana kita ngurus itu? Aku nak ngurus perda, aku biar nurut selama, Mas. Nah, udah perda? Apa nak sudah kau ida kok? Yo, kita bukan dia yang ngurus perda. Siapa ngurus? Ngurusnya kita pemerintah dengan DPR. DPR? Kini belum ada? Nah, kita belum, tapi kini untuk tahun 2022 ini kita sudah mengajukan untuk pembentukan Perda Kabupaten Layak Anak, dan itu sudah masuk sudah diusulkan ke DPR untuk dibahas tahun ini. Seandainya Pak kalau ada perda tuh Pak, jadi mana gitu tuh Pak kalau ada perda yang sudah disahkan? Nah, itulah jadi kekuatan kita untuk membentuk Kabupaten Layak Anak nanti kalau kita sudah punya perda. Dengan perda itu tentu di situ memuat kewajiban masyarakat kita, mulai dari orang tua, guru, ya, dunia usaha, termasuk media, ya, semuanya nanti bertanggung jawab. Di situ nanti akan diatur apa perannya masing-masing.
Ya. Nah itu, jadi kalau sudah ada peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak, semua stakeholder, orang-orang yang berkepentingan terhadap pemenuhan hak-hak anak ini, itu akan wajib, Punya kewajiban. punya kewajiban untuk memenuhi hak anak ini. Nah itu mulai dari misalnya kalau dari sisi pemerintah, misalnya, nanti pemerintah menganggarkan bagaimana untuk memenuhi hak-hak anak. Ada anggaran Ada anggarannya, misalnya. Aduh, anggaran dulu. Nah, kau kali dulu mah dengan anggaran dulu ya. Anggaran jangan tahu masalah duitnya dulu. Itu tinggal berapa anggaran apa? Nah itu, jadi kita harapkan nanti dengan adanya perda, ya, nah sehingga kita semuanya berkewajiban untuk menganggarkan di setiap bidang terkait, ya, untuk menganggarkan pembangunan itu yang orientasinya kepada pemenuhan anak. Untuk anak lagi. Untuk anak. Buat apa balik? Buat balik anak-anak semua. Tadi kan saya contoh tadi. Misalnya taman, ya. Itu kan ada taman bermain kan? Di atas itu apa taman bermain gitu? Tahu enggak Umi? Aku tuh ngomongnya taman. Nah, itu anak lagi Kau bapak. dengar dulu. Nah, Kau Aku apa iya anak, bukan taman. dengar dulu. Nah. Cik aku Apa maksudnya taman itu? jadi taman bermain untuk anak. Oh, Ya, anak-anak itu haknya jadi khusus anak-anak. Iya, untuk Udah boleh anak-anak. kamu mainin. Tetapi di situ ada taman tempat bermain anak-anak yang layak untuk anak. Oh, Nah, contohnya apakah taman itu berbahaya untuk anak? Misalnya kalau dia main di situ anak berpotensi luka atau kecelakaan, berarti taman itu belum layak untuk anak. bikin celaka anak. Bikin celaka anak. Makanya kalau membangun itu tengok Nengok dulu. Bagaimana nanti hasilnya? anak-anak tuh ini nyaman apa tidak. Nah, kau nyaman kau di taman, Betul. kau taruh kau taman, jangan kau lali-lali. Udah kau di taman. Nah itu karena rekreasi itu merupakan salah satu kebutuhan anak, harus kita penuhi juga. Iya. Bikin anak ya Pak, apa kok anak ya Pak ya? Betul. Emang apa kita ngurus anak terus Pak? Tidak ngurus orang dewasa, orang nggak sembuh. Jadi Pak, Iya, cek mana? pentingnya perda itu berarti Pak yo. Penting. Yo, sangat Penting. sangat penting di situ Ya. ada galau anggaran, ada apa sepalo di situ. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak masyarakat. Jadi sekarang kendalanya di mana tuh Pak? Perda kita tuh. Kalau sekarang perda itu sudah kita usulkan untuk dibahas di DPR pada tahun 2022 ini, dan itu sudah kita usulkan, sudah masuk di Propemperda, program pembentukan perda, ya. Itu sudah kita usulkan melalui bagian hukum, ya. Itu sudah terdaftar di DPR. Insya Allah tahun ini akan dibahas, dan kini kita masih proses bekerja sama dengan pihak universitas, akademisi untuk membentuk naskah akademiknya sekarang ini. Pak Haru apa DPRD itu Pak, gitu perda itu dia terlindung ini ya. Aku lah bosan. DPRD Kabupaten Lebong harus mengeluarkan secepatnya Pak ya, biar kita mencapai apa tadi kabupaten? Layak Layak anak. Kau dari juga layak, tidak mau yang pusing-pusing. Kau ikut ya mau ke DPRD besok ya. Apa maksud Pak kami hidup begini terus? Jadi memang gitu Pak yo, memang perda Ya. itu memang sangat Sangat penting untuk kita Pak yo. Kemudian proses pembentukannya ya tentu ini adalah persetujuan bersama, pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPRD, pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, dan sekarang itu sudah kita daftarkan untuk pembahasan. Sudah, dari pemerintah sudah, tinggal Nah, di DPRD nanti lagi berarti. ya kita sudah nyampaikan ini melalui bagian hukum. Insya Allah tahun ini akan kita bahas bersama-sama dengan DPR, nah, sehingga kita harapkan tahun ini juga terbit. Nah, Perda kau ini itu. DPR terbitkan itu. Terbiarkanlah, kalau tidak bisa terbiarkanlah mau datang DPR situ. Kau datang situ ya. Datang aja lah menengoknya, tidak mau berani Pak. Dengan adanya KLA nanti kan, jadi anak-anak itu kan bisa terpenuhi, terus anak-anak juga bisa dibimbing dengan ini, jadi
tidak ada kekerasan lagi, mudah-mudahan kan, karena bisa dipantau dari pemerintah. Oh cah itu. Iya. Tapi nyo kalau nyo nakoan ini lain gua ambo dua nakoan. Bab ibu nak lindungi nyo lagi. Nyo lah nakoan, nyo lah maling duit ambo, nyo lah mabuk. Ambo cubit, ambo salah. Tidak ambo cubit, nyo bikin ambo sakit hati. Tetap lindungi ibu. Dilindungi tetap, tapi dibimbing juga. Oh ibu yang bimbing ya? Kita bimbing juga dari dinas terkait, dari pemerintah, dari orang tua juga kan, nanti kan. Oh jadi lalu dengan harus adanya- lindungi anak. dengan adanya sosialisasi nanti. Tuh. Oh jadi Riri kemana ini yo? Anak itu milik bersama. Kece ibu kau katakan kan? Kalau nyupai mano, kalau kau nengok anak ambo kau bertanggung jawab. Ambo doakan kau ketemunya seumur hidup dan nyo tanggung jawab kau ya. Kau menyerahkan ke orang anak. Lah ibu iko kece di mana nyo berada, nyo tuh tanggung jawab di Salah lingkungan paham, itu. kau tuh ceko lah orang gerak kekerasan, salah paham. Oh kau ini niat Tidak. itu. Kalau dia sedang di masyarakat, kau udah ada, itulah punya bersama. Kalau dia balik ke rumah, tuh kau yang punya. Ya, Gitu. jadi begini artinya tadi itu begini. Jadi anak itu untuk pemenuhan dan penjaminan hak-haknya itu merupakan tanggung jawab kita segala. Mulai dari negara, kemudian pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, ya, kemudian masyarakat, dunia usaha, termasuk media, ya, dan orang tua, udah pasti, ya. Untung orang tua di belakang ya. Itu. Apa balik orang tua? Ya, Apa balik orang tua? Itu. Apa balik? Tidak jadi tidak boleh, cubit tidak boleh. nggak boleh. Pukul tidak boleh. Nggak boleh. Jadi Kita kalau boleh. nyo nakal, amo duduk aja itu Nggak. nengoknya itu. Nah, makanya harus kita sebagai orang tua itu harus bersabar dalam mendidik anak. Mula darah tinggi apa? Kadang darah mau naik nembus ke situ. Bolehlah itu. Uceroan sakit tinggi. Bolehlah Bahaya. Bapak kasih himbauan ke Oni Ya. kok Pak, sekalian juga ngasihkan himbauan ke masyarakat, banyak tuh yang masih Betul, melakukan betul. kekerasan kok Pak. Ya, jadi dengan persoalan yang dihadapi oleh Oni itu juga banyak dihadapi oleh orang-orang tua yang lain. Aduh, yang begitu Pak. Ya, betul. Iya, bukan ambo aja. Nah, untuk itu, kami himbau yang pertama ya kepada orang tua ya, dia harus memperhatikan anaknya mulai tadi hak yang pertama tadi hak sipilnya. Ya, mulai dari akta. Jadi anak-anak itu harus jelas identitasnya. Walaupun misalnya diadopsi, itu tidak boleh yang orang tua mengadopsi itu tidak boleh kasih BIN-nya nama orang itu tidak boleh. Harus nama siapa orang tua yang sebenarnya. Aslinya Bapak Yang aslinya, tidak boleh disembunyikan itu, tidak boleh, itu dilarang undang-undang. Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh. Boleh kasih dia. Nah itu makanya tidak boleh. Bin salah binda kadabra. Hei Ya. itu, ya harus ini harus jelas orang tuanya. Nah tuh Kedua? tadi haknya tadi di lingkungan keluarga tadi. Oh, Nah di situ ada harus terpenuhi kasih sayang. kasih sayang. Tidak boleh dibentak-bentak. Ya, anak itu pasti menjengkelkan. Sangat. Nih, contoh. Kan biasanya begini, ini Cik Oni, anak itu dia kan galak bertanya, anak itu Nanya tadi buat. nah ini terus tanya kita A, kita jawab, terus tanya lagi B, jawab B, tanya lagi C. Itu tandanya apa? Bahwa anak itu bodoh. keingintahuannya berkembang. Yo, bukan karena bodoh, justru karena pintar. Kamu pikir nyola sekolah. Tidak. Tanya ke ibu guru. Nyola aja. Oh, nggak Kamu sabar. suruh bu Jangan guru. kau misalnya, dia tanya, dijawab, tanya A, jawab A, atau B, jawab B, tanya C. Kedau oh le, kedau oh tanya, bedan baik. Macam itu apa?
Banyak pertanyaan. Mana guru kau? Lu kecil dah ada Ya, mata tidak pelajaran. boleh. Boleh sekolah dah ada mata pelajaran. Disitulah yang berarti tidak memenuhi hak kasih sayang. Udah, Nah, terus tadi memenuhi hak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan. Tadi vitamin harus dipenuhi itu, ya supaya ini Sehat. otaknya berkembang, badannya sehat, kuat. Kan anak-anak ini kan untuk harapan kita ke depan. Ya. Nah, terus hak pendidikan harus kita sekolahkan anak, mulai dari PAUD minimal sampai tamat SMA. Itu kewajiban orang tua. Ya. Lama sekolahnya udah masuk sekolahnya pagi nyong pagi nyong ngerokok. Makanya kita dari awal, dari kecil kita harus mendidiknya dengan kasih sayang sehingga dia itu ngikut apa yang kita omong. Ya kan keras, ya keras juga dia. Akhirnya cari kawan di luar. Nah itulah kawan dengan orang iPhone. Nah yang terakhir itu kalau terjadi kasus, nah juga kita harus misalnya kasus kekerasan, baik dia sebagai pelaku maupun korban itu harus kita lindungi hak-haknya. Makanya itu tugas kami dari dinas. Kalau ada kasus, makanya kawan-kawan kami ini langsung di mana dia dapat informasi langsung pergi. Jadi Pak, langsung turun ya. misalkan Oni melakukan kekerasan, aduh segala hukuman apa separuh. Lah iya. Tidak baca kau Nggak tuh, baca berjanji lagi. kau tidak boleh cari itu lagi Oni. Berjanji. Jangan minum. Oi, berjanji kau Oni. Kalau kau akan kemarin memenuhi oke lah untuk ke kebutuhannya. depan, Iya. nah tidak boleh lagi itu. Ya. Jadi Gaya kenapa? aja tidak boleh gitu, apalagi Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. boleh. Teh. Ya. Kayak kok Pak, berarti anak kok kenakalannya itu tergantung pendidikan di rumahnya. Iya. Dari kecil. Berarti Arya kau tergantung pendidikannya. Nah, kau kalau mau ajar kau cerita. Nah, kau preman. Pak, kecilnya. Bapak lagi mana harga diri kamu? Jadi begini ya Pak ya. Ya. Berjanji nggak kau akan memenuhi Kamu berjanji, kamu tidak. Kamu tuh tahu Pak, hukumnya kalau kamu caiko, hukumnya caiko. Kamu caiko tahu kamu. Kadang aku sebagai pencari nafkah, balik-balik aku lah pusing, nyola, mabuk-mabuk lah, nyudah sekolah lah, mula bayar, sekolah lah bayar, ongkonya kasih, jajan lah kasih, nyudah sekolah. Oke lah, terima kasih, lah maling pulo lah, belago pulo. Nah, nyokola adonia nak nikah. Ada niatnya. Nah bagaimana saya menghadapi pernikahan dininya nanti ini ya? Itu tadi. Ya. Tidak nikah, kau udah boleh nikah kecil lah. Betul. Boleh. Tidak boleh kawin dalam usia anak. Nah, ya. Pak nikah aku udah belum nikah, kan nggak nikah. tadi kecek kau. Jadi itu tidak boleh. Ya. Jadi pernikahan ini Itu tidak tidak boleh. boleh, tidak baik. Perkawinan di usia anak itu tidak boleh. Nggak boleh. Ya, makanya supaya terhindar dari situ kita penuhi hak-hak yang Bapak jelaskan tadi. Iya. Mulai dari hak pertama sampai hak yang keempat itu harus kita penuhi. Nah, mulai dari kasih sayang, pendidikan, kesehatan, sehingga anak ini tidak lagi dia pikir nak nikah. Kenapa? Dia ingin mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Dia sekolah yang rajin. Tapi kalau tidak terpenuhi itu, anak-anak ini kalau tidak sekolah lagi, apa lagi? Kerjanya kalau tidak akhirnya bergaul. Berarti Pak, kalau seandainya hak-hak itu terpenuhi, kita bisa disebutkan Kabupaten kabupaten layak anak. Itu tuh suatu program, kan Pak? Program itu Pak. Iya, ini kan program pemerintah. Itu Pemerintah pusat. untuk Program nasional, Bu. ini kan amanat undang-undang. Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Silmi itu mengamanatkan kepada kita semua lapisan tadi memenuhi hak-hak anak. Yang tadi berapa tadi? Cik Oni, berapa tadi? Kau, Hak anak? kau. 5 kan ada 5 protes lah klaster. kalau mau Berarti- nikah ngomong. Berarti Nah, Pak, itu. kalau memang sudah dipenuhi semua hak-hak itu, kita bisa. Insya Allah tidak ada lagi
kekerasan terhadap anak. Ya karena semuanya terpenuhi. Dan sejauh ini selama ini Pak, apa saja sih capaian program Nah. menuju KLA itu Pak? Kita di Lebong ini pada tahun 2019 itu sudah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Kategori Pratama. Kategori Pratama. Dia tuh ada 5 kategori. Pertama kategori KLA Pratama, kemudian yang kedua KLA Muhammadiyah, yang ketiga KLA Nindya, yang keempat KLA Utama, yang kelima KLA. KLA itu Kabupaten Layak Anak. Jadi untuk mencapai ke Kabupaten Layak Anak ini harus kita penuhi dulu. Kita di mana? Nah, kita baru di sini. Baru di situ. Berarti capaian program menuju KLA itu kita baru di awal. Masih awal. Lagi Ya ampun. Cekol kan Dubai, berarti masih ada 4 lagi yang akan dipenuhi untuk KLA. Itu tuh harus dukungan siapa Pak? Itu seluruh stakeholder. Kalau di tingkat pemerintahan itu seluruh OPD yang terkait, ya, itu harus dalam melaksanakan perencanaan pembangunannya harus berorientasi kepada kepentingan anak. Tadi saya contohkan, misalnya PU kan, ya kalau dia membuat gedung, Iya, harus memikirkan anak. harus mikir misalnya ada tempat ruangan ibu menyusui, ada ruang bermain untuk anak, misalnya di kantor kan. Oh, jadi itu di kantor-kantor Di disediakan. kantor itu, harus Pak? seperti itu dalam perencanaannya, ya harus seperti itu. Jadi Pak, kalau kita misalnya Pak kalau cepat ini udah dapat tahap pertama, Ya. untuk mendapat tahap kedua ini bisa lebih cepat Pak. Bisa, Bagaimana caranya? bisa. Jadi begini, Cik Oni. Jadi itu untuk mencapai kategori yang paling tinggi tadi, kategori KLA tadi. Itu di setiap kita memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak itu ada poin-poinnya. Nah itu, jadi poin. Jadi kalau poinnya itu kalau kita tuh baru diakui poinnya cukup 500, berarti baru dapat Pratama. Berarti untuk menuju KLA itu Nah, kalau nanti di atas itu, kalau 600, banyak proses. kalau kita dapat 600 sampai ke 700, itu baru Madya. Pak Media. Baru Madya. 7 ke 8 lah ini. Nah, sampai selanjutnya, kalau sudah 1000 poin, itu dapat. Poin itu dari mana Pak? Itu ada di indikator pemenuhan hak-hak anak itu. Dari Itu ada data-data apa seperti dari ini? data-data yang Apa itu? nah, misalnya Penyiksaan anak. Mungkin kekurangan kekerasan juga termasuk gitu mungkin kan? penanganan. Kalau ada Penanganan kasus kekerasan. kita tangani secara utuh, secara Iya. penuh 100%. Setiap ada kasus kita tangani, kita tangani. Itu salah satu. Salah satu. Jadi Pak, Itu tadi taman yang saya Taman, bilang tadi oh. kan, kalau taman itu memenuhi kriteria taman yang layak anak itu poinnya tinggi gitu. Oh, dapat poin. Dapat poin. Nah, kalau yang kita mungkin nanti kan ada tim penilai itu dari pusat. Nah, ini untuk menilai situ. Kita misalnya ngomong bahwa kita sudah punya taman bermain untuk anak. Nanti mereka cek Apakah aman, layak. layak apa tidak? Aduh, kalau Poinnya layak, sekian. poinnya sekian. Kalau tidak layak, misalnya belum layak, misalnya itu sudah punya, tapi tidak maksimal. Nah, sehingga dijumlahkan, misalnya kita dapat 500, baru dapat kategori Pratama. berarti setiap di mana-mana di gedung apa separuh tuh harus ada hak-hak Mestinya, anak. Mestinya hak-haknya. seperti itu. Termasuk anak-anak yang disabilitas. Contoh, misalnya gedungnya tinggi, ya Harus ada fasilitas yang stabilitas itu. untuk disabilitas itu harus kita perhatikan seperti itu. Pokoknya apapun kebutuhan anak-anak harus Harus dipenuhi. dipenuhi. Menurut kau lah ngerti kau yang Abah biasa, ngerti. Bapak? Dari awal Bapak Firdaus bicara, Ambo sudah ngerti. Nah, cuman kadang Ambo tuh hilang kamu yang Lah main orang ke kantor Bapak kalau kau ragu tanya. Wah, di mana kantor Bapak ini? Tanya main di situ. Di mana kantor Bapak? Kau aja kau tanya, sudah kau ngopi kau tanya, kau nanya ke Bapak lagi. Menurut Bapak lah sudah Bapak kasih galau Pak informasi ke Oni kah? Aku kira hampir seluruhnya sudah. Hampir sudah. Nah, jadi untuk pengetahuan, untuk mengetahui apa
kewajiban kita terhadap anak. Nah, aku kira itu secara umum tadi sudah saya sampaikan. Artinya apa kewajiban kita terhadap anak, yaitu memenuhi hak-hak anak. Hak anak itu ada 5 klaster tadi kan, itu harus kita penuhi. Kemudian dari segi pemerintah, dia harus menguatkan kelembagaan melalui penerbitan regulasi atau aturan-aturan. Misalnya tadi perda yang kita ngomong tadi. Ya, Tuh. DPRD Kabupaten Lebong harus segera memikirkan ya Pak ya. Ya, Biar nanti. saya agak takut penyiksaan anak-anak. Harus, Takut. Kalau perda, Oni, ya, kalau perda itu, nah kita kewajiban kita itu mengusulkan ke DPR. Ya, semoga. Nah, kita mengusulkan DPR, nanti oleh DPR itu akan dibahas bersama kita, pemerintah, kami dari Dinas dan pihak-pihak terkait nanti itu sama-sama membahas apa yang kita butuhkan di Lebong ini. Nah, kita tuangkan di dalam perda itu nanti. Untuk yang penting itu untuk pemenuhan hak-hak anak. Ya Pak, amo lah nanti. Amo udah tahu tentang amo yang ngerti apa tidak. Nah, biarnya kan kita belum tentu ketemu bapak terus di warung itu kan. Nah, orang tertentu juga kena bapak terus, kadang bapak pakai masker, ya kan? Nah, biar orang-orang yang tidak nemu bapak itu tidak pernah nemu, nyokap pengen tahu Pak, ke kantor bapak misalnya boleh kita Pak Ya nanya-nanya? boleh lah. Di mana kantor bapak? Kantor DP3A PPKB tadi itu adanya di jalur 2 Di jalur di komplek pemerintah, komplek perkantoran. Di perkantoran. Nah, DP3A PPKB itu singkatan. Singkatan apa Pak? DP3A PP dan KB. DP3A itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Oh, aku bakalan masalah KB masuk lagi ya. Kamu nak KB? Kalau KB, Itu. besok kita ngobrol lagi di warung Iko. Welcome. Pak, kau bahas Pak, kau KB. Ketemu lagi. Awak dari Kalau pasangan ketemu lagi KB. bapak ini ya. Sama. KB. Udah lah, Ini. kamu udah tahu. Tahu. Balik dong kamu. Pelan. Langsung jalan kalau nggak mau. Tahu kamu. Mati kan ya Pak? Ibu Yo, kan ada. ya, terima kasih yo. Ya, cium. Tidak Tidak mau utang lagi ya. Catat. Berapa? Kau ngerti belum? Ngerti. Urusan itu udah selesai. Urusannya kau seumur hidup. Oh, Catat. 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 Itulah potret permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, Bupati Lebong, Bapak Kopli Ansori, sangat mendukung dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Lebong sebagai kabupaten yang layak anak menuju Lebong bahagia dan sejahtera. Lebong bisa.